kita perlu tahu dulu latar belakangnya. Untuk apa ini? Nah, ini adalah ruangan penyimpanan baterai untuk solar cell tegangan 24 volt. Jadi ada di sini nampak 23,8. Nah, sebenarnya nggak pun ada angka ini, bekerjanya alat itu. Tapi yang punya solar cell tahu bahwa tegangan baterai masih berada pada batas. Nah, kemudian ini, tegangan baterai sekarang 50,84 volt. Arus yang digunakan 0,16 ampere. Power yang digunakan 8,1 watt. Tersedia energi di baterai itu 30 kilowatt lagi. Nah, ini informasinya lebih bagus dari yang tadi. Kalau yang tadi cuma sekedar tegangan baterai, ini tahu berapa energi tersimpan. Jadi tahu kita, wah ini baterai tahan sampai besok pagi nih. Paling habis berapa sampai besok pagi. Nah, 2 hari lagi pun tahan ini. Gitu. Nah, kemudian yang ini berada di inverter. Nah, di inverter ini biasanya seperti tegangan baterai seperti ini indikator bahwa dia nanti akan mati pada 10,2 volt atau 10,5 volt tergantung setting yang kita buat. Jadi kalau kita lihat 12, wah masih bagus ini, masih tahan jalan terus. Nah cuman ini dari 12 ke 10 itu nggak bisa dijamin berapa lama. Kalau baterainya besar, lama dia. Kalau baterainya kecil atau bebannya besar, nggak jelas juga. Nah, jadi ini hanya indikator berada di inverter. Nah, ini di baterai juga. Nah, baterai ini sama seperti baterai yang di depan ini sekarang ini. Ada tegangan ini 13,3 volt atau 13,2 volt. Arus yang digunakan 0,2 ampere, 0,23 ampere atau 0,28, nggak jelas lagi. Kira-kira begitulah. Dia hanya merupakan indikator berapa kita pakai. Tapi seberapa pun indikator itu, tetap ada gunanya juga. Ini seperti ini juga dia. Sekarang tegangan baterai 17,4. Nggak ada digunakan arus. Arus 0. Jadi, sama seperti layar laptop ini. Nggak pernah ada layarnya ini. Tutupin pakai koran gitu maksudku. Sama aja nih. Tetapnya kalian ada di situ dan komputer ini bekerja. Tapi saya nggak tahu lagi ngapain komputer ini. Nah, begitu juga indikator baterai tadi. Ada nggak ada indikator baterai itu? Baterainya tetap begitu. Tapi yang punya baterai tahu masih bisa digunakan baterai ini atau tidak. Seberapa lama lagi dia bisa digunakan. Sama seperti kita bawa mobil atau motor. Kita lihat isi tangki. Paling cukup ini sampai kapan jahe. Kan gitu. Kalau nggak coba berhenti di Bandar Baru sana, di atas gunung sana. Wah, mau turun pun susah, lanjut pun susah. Campakkan sayang, tinggalkan takut hilang. Nah, seperti itu dia. Dia sebenarnya tujuannya membantu kita. Nah, kemudian kita ini bukan sekedar membuat alat, tapi kita termasuk juga ini berhitung karena kuliah kan gitu. Kita kuliah. Nah, jadi indikator tegangan baterai walaupun cuma sederhana itu laku kali itu. Sama seperti kancing peniti. Kau pikir kancing peniti itu hebat kali? Tiap hari betah berapa ton laku itu kancing peniti. Nah, seperti itu banyaknya laku ini, makanya kita pelajari juga. Nah sekarang di depan kalian ini voltmeter ini baterai, ini yang mau kita rencanakan jadi monitornya, pakai display LM1637.
Nah, kemudian ini ada wire-nya dua ini. Tujuannya supaya tinggal sambung ke sana. Nah, sensornya cuma resistor. Wah, ini apa yang muncul ini? Sensornya cuma resistor. Jadi resistornya cuma seri. Nah, biar saya gambarlah di sini. Resistornya kira-kira ini sekedar gambar-gambar aja nih. Nah, yang ini ke ground, yang ini ke baterai, kemudian dari sini ke bawah, nah, ya kan? Nah, sini aku bikinlah ini ke titik sambungnya. Aduh, salah pencet. Nomor ini adalah PP. Ini anggaplah wire ini. Ini ke ADC. Nah, nilai yang ini sekarang ini yang terpasang di sana itu entah berapa ohm dia, kita anggaplah 33 kilo ohm. 33 kilo ohm. Misalkan lah, supaya pas dia progresi lagi. Dan yang ini kita anggaplah dia 2 kilo ohm. Nah, kemudian kalau baterainya ini kita ukur nih sekarang. Ke baterai ini kita ukur. Kita lihat lah ya, kata berapa baterainya ini. Nah, nampak situ, kita ukur baterainya. (12,42). 12,42. Sekarang kita hitung. Kalaupun terbalik kalian lihat, nggak apa-apa itu. 12,42 itu adalah baterai. Nah, berarti VADC ini sama dengan berapa? Begitu dia, kita hitung dia. Nah, jadi dia itu seri dulu. Seri dulu berarti 35 kilo ohm. Nah, kan 35 kilo ohm. Sementara sana 2 kilo ohm. Berarti 2/35 dikali dengan 12,42 sama dengan ini saya pakai kalkulator dulu ya. Mudah-mudahan pas ya. Kalau salah nanti kita hapus, ulangi. Namanya belajar. Kan bisa aja saya pun salah menggunakan rumus. 2 dibagi 35 kali dengan 12,42 0,70 volt. 0,70 volt. Nah, udah. Sekarang kita ukur 0,70 atau enggak dia, kan begitu. Kita ukur ya. Di ADC tadi. Nah, belum pun kita ngapain-ngapain, kita ukur dulu apakah betul yang kita ukur itu. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Mana tahu betul. Kita ukur dulu ya. Kita ukur aja di ADC. Saya pakai kaca pembesar ini karena enggak aku nampak lagi titiknya. Saya pasang kaca pembesar. Dia berada di ADC 0 kalau nggak salah. Nah, di sana 0,70. Pas. 0,70. Oke. 0,70 sama dia. Nah, udah ini kita lepaskan aja dulu wire-nya ini supaya jangan nanti ada korslet. 0,70. Nah, jadi sekarang ini 0,70 dapatnya. Berikutnya ini perlu kita hitung juga. 0,70 ini berapa bilangannya yang dapat di ADC nanti. Jadi komputer kita itu atau mikrokontrol kita itu 10 bit. Berarti ini adalah 1024.
1024 division namanya, pembagian. Nah, berikutnya V maksimumnya adalah 5 volt. Anggap aja seperti itu. Nah, berarti yang kita dapat itu adalah 5 dibagi 1024, ya kan? Itu per bit. Dapatnya berapa? Ini kalau nggak salah 0,488, tapi kita kalkulatorkan dulu lah. Nah, ya kan? Mana tahu nanti salah, lucu nanti tengok orang. 5 dibagi 1024. 5 dibagi 1024. 0,0488, ya kan? 0,0488. Kalau kali 1000 dia berarti 4,88, dia titik itu milivolt. Nah, ya kan? 4,88 milivolt. Nah, sekarang yang ini tunggu aja itu bilang. Sekarang yang ini, yang 70, 0,70 ini berarti kali 1000. Ini sama dengan 700 milivolt. Nah, kan begitu. Nah, sekarang nanti bilangan yang muncul di ADC, di layar, atau di serial monitor. Nah, ya nggak baca dulu serial monitor. Itu sama dengan 700 dibagi dengan 4,88. Sama dengan berapa dia? 700 dibagi dengan 4,88. Sama dengan 143 atau 144. Nah, kenapa ini perlu kita tahu? Supaya jangan asal muncul kita terima. Entah salah, entah benar, entah berapa. Kita harus punya persiapan, memperhitungkan apa yang bakal kita terima. Berapa seharusnya yang dapat. Nah, begitu. Jangan nanti, sekian. Jangan, nggak boleh gitu ya. Kalau dari sekarang kita hitunglah ini. Kita kirimlah dulu ke monitor. Kita kirim aja dulu ke serial monitor. Berapa rupanya kita dapat angkanya. Jangan nggak sesuai. Kan begitu ya, nggak sesuai kita perbaiki atau gimana. Ini harusnya kita isi arus listriknya. Karena kita baca dari ADC. Kemudian kita baca program yang sederhana saja. Example basic analog serial. Nah, itu aja. Program contoh dia. Kemudian lihat sini read analog. Sensor value. Delay. Ini kita bikinlah delaynya ini agak lama sedikit lah, 100 gitu. Nanti larinya kencang kali. Stres kita nengoknya kemana dia. Nah, sensor value kan nggak perlu kali dirubah-rubah. Yang penting dia di anor. Kemudian kita kirimlah ini ke dalam Arduino. Oke, nggak ada yang salah. Lihat peralatan kita. Dia masuk di COM3 bootloader. Oke, kirim. Kemudian lihat di serial monitor. 140. Tadi berapa dapatnya? 144, 143. Ya, melesetlah sedikit. Tapi meleset pun sedikit, dia berada pada range yang benar. Kenapa dia kok jadi 140 bukan 144, 143? Ah, itu mungkin ada pengaruh-pengaruh lain di situ. Apa memang masih segitu dia? Kalau turun dia, sekarang 12,36. Ya wajarlah turun dia. 12,36 sekarang. Jadi baterai sekarang 12,36
Nah, kalau kita kalikan yang ini sekarang nilainya berapa ada di sini, maka dapatnya di sini 2 dibagi 35 dikali dengan 12,36. Ini kita hitung lagi. 2 dibagi 35 sama dengan dikali dengan 12,36 sama dengan, ya masih sekitar segitu, ya nggak apa-apa lah, masih 0,7 juga dapatnya. Ya dapatnya juga ini 0,7, memang adalah desimal-desimalnya di belakang. Ah, nggak apa-apa, udah. Nah berarti sekarang, ya kan, ini kita sambung lain ceritanya. Berarti sekarang nilai yang muncul ini, nilai yang muncul ini di serial monitor ini 139 ini, ya kan, seharusnya munculnya itu adalah 12,36. Itu seharusnya. Nah sekarang kan yang ditampilkannya ini sebenarnya adalah tegangan baterai. Tegangan baterai yang ditampilkannya ini. Jadi yang muncul itu seharusnya adalah yang ini 12,36. Jadi sekarang ini kita lihatlah. Dari yang muncul itu 139 lah kita anggap. Iyalah, itulah kalau tinggal di pinggir hutan, ya maklumlah kalian. 136 ini harusnya muncul dia 12,36. Gimana caranya supaya keluar 12,36? Nah, kita bagikanlah ini. Berapa rupanya pembagian ini? Coba dulu. 139 dibagi dengan 12,36 sama dengan berapa dapatnya? (139) dibagi dengan 12,36, ini dapatnya 11,25. 11,25. Nah, 11,25. Nah, oke. Nah, sekarang ini 11,25. Wah, kok 11 pula. Betulnya, anggaplah dulu benar ini. 11,25. Ini kita masukkan ke program dia. Ke sini. Nah, ke sini dimasukkan. Nah, cuma di sini ya maunya janganlah dia integer itu. Nah, dia harus masuk float dia. Float and nilai voltage sama dengan sensor value dibagi dengan 11,25. Nah, baru yang ini kita kirimlah NV ini ke serial monitor ini juga. Nah, supaya nampak dia dua-dua, kita buat dia berdampingan. Nah, ini tapi kira di sini sebelahnya dia. Biar nampak dia berdampingan, mana yang dia punya, mana yang baru. Nah, ini baru nilainya sudah dirubah. Nah, 12,36. Walaupun ini belum bagus dia, 12,36 sudah muncul. Nilai yang 139 ditampilkan 12,36 sudah tegangan baterai. Sudah tegangan baterai dia. Nah, sekarang udah jadilah perhitungan kita ini. Udah jadi perhitungan kita ini. Kita simpan data-data ini. Kita rubah program kita yang lama. Nah, rubah program kita yang lama yang ini menjadi program untuk display kita itu. Simpan sebagai
baterai volt monitor. Nah, yang ini semua yang lama ini biarkan aja lah. Sekarang yang ini pun itu aja dia. Ini pun itu juga. Sekarang yang beda cuman ini aja. Ini kan indicator suhu. Ya kita kan nggak suhu. Nah, ganti. Ini misalnya nilainya tegangan. Nah, mulai tegangan. Kemudian ini tadi pun sudah perlunya kita floating ya kan, float. Nah gitu. Suhu sama dengan suhu bagi 2. Enggak kan begitu. Kita tegangan sama dengan tegangan dibagi dengan 11, berapa tadi? Dibagi dengan 11,25. 11,25. Kemudian ini hitungan si Kalman ini tujuannya supaya jangan guncang. Udah hanya kita pelajari waktu itu supaya jangan guncang. Nah ini kita buatlah namanya nilai volt. Nilai volt ini dapatnya dari tegangan yang masuk tadi. Kemudian Kalman volt yang mau kita tampilkan adalah nilai estimasi dari nilai volt yang masuk. Nah, kalau nanti kalian merasa kurang jelas yang ini, kalian lihat lagi video untuk Kalman filter yang ada di yang ada di YouTube itu atau di web saya itu. Nah, kemudian ini pasti minta dia ini. Nanti ada yang aneh-aneh. Tapi kita cek dulu lah. Kita cek dulu. Nah, ini salah di sini kenapa? Karena nilai ini adalah volt. Nah, cek dulu. Ini sama dengan compile ini. Cek compile ini. Kalau nggak ada lagi salah, baru kita kirim ke display. Belum tentu benar ini ya, belum tentu benar. Karena angka yang ini kan nggak tahu kita berapa kali berapanya di Kalman filter itu dulu. Malah nggak muncul pun di sini. Kenapa nggak muncul? Kemungkinan ini clocknya A4A5 ini nggak sesuai. Coba aku periksa dulu. Nah, di nomor berapa dia? Ini berada di A4A5-nya tetap ini. Tapi mungkin tak tertukar tempatnya. Nah, mungkin tertukar ini 5, ini 4. Coba. Enggak juga. Nah, kalau enggak juga, baru diukur secara pasti. Kemungkinan power supply enggak masuk. Nah, aku periksa dulu ya. Mana tahu ya kan? Atau oh ini dia rupanya longgar. Nah, sudah muncul angkanya. Nah, sudah muncul angkanya. Entah nampak kalian entah tidak. Biar ku rapatkan ke sini. Longgar dia. Tapi kita ada yang rusak. Nah, longgar dia ya. 45 di sana ya kan. Salah lah angka itu. Adanya aku bikin ini. Aku pikir ini. Soalnya. Nah, ini dia. Tapi nggak nampak seperti 45 ya kan. Ke sana mungkin arahnya. Nah, itulah 45 itu. Nah, 45 kan salah, ya kan? Salahnya di mana? Mungkin faktor-faktor pengali. Bukan dibagi 11 di sini, ya kan? Bukan dibagi 11. Nah, kenapa di sini kita buat ini kan? Nah, ini kan entah berapa di sini kali-kali dia. Sehingga tidak cocok 11,5. Yang penting angka itu stabil dia di sana. Nah, sekarang itu kalau kita kali 3 itu, berarti ini sekarang kan udah 12 dia kan. Berarti ini sekarang 4 lah ini. Dibagi 4,3. Kita tengok.
Ini namanya faktor-faktor pembagi ini. Hanya untuk menunjukkan bilangan yang timbul di layar saja. Ya, masa berapapun keluar angkanya, segitu juga. Coba dulu ini kita tes dulu ini ya. 1123. Muncul nggak dia? Ya, nanti kita pikir salah di sana, salah di sini. Ini tak muncul. Iya, 45 terus-terusan. Berarti salah itu. Masa 123 nggak mau muncul ya, kan? Nah, kita ganti lalu display kita ini. Ntar ya. Banyak display di sini. Tahu display ini yang kumat ya kan. Walaupun letaknya nggak bagus ya kan. Ini baru benar. Ya kan. Cuman ya udah jelek sedikit lah ya kan. 123 dia. Nggak apa-apa itu. Barulah ini kita betulkan lagi yang tadi. Berapapun kita kirim tetap 45 dia. Itu udah kacau itu. Jadi untuk mengujinya seperti inilah. K-fault. Kita kirim sekarang. Berapa munculnya? Itu 10,6. Berarti masih kurang besar bilangannya. 4,1 kita bikin. 11,1. Seharusnya berapa? Seharusnya 12,36. Kurangi. Bikin di sini 3,7. 12,4. 12,4. Kita lihat. Ini 12,36. 12,5. Berarti di sini 3,65 lah baru pas. Lalu bikin ini keterangan. Ini adalah faktor kalibrasi 1 titik namanya. Karena kita hanya mengkalibrasi pada titik 12,36 volt. Terlihat? 12,6. Tadi berapa di sini? 12,36. Oh, ini bukan 65 sebenarnya di sini ya kan. Tadi berapa saya bikin tadi ya? 73 lah. Karena makin besar itu. Saya salah membuatnya. Ya itulah dicoba-coba untuk mendapatkannya. Kalaupun nggak pas sekali dia, asal kira-kira berada pada ring yang sudah sesuai, udah cukupnya. Karena ini hanya sekedar indikator baterai kita ini berapa tegangannya sekarang. 12,4 tadi lah. 12,4 tadi lah lebih bagus ini ya. 12,4. Jadi kalau mau 12,36 kan lebih kecil lagi bilangannya. Berarti yang ini lebih kecil lagi pembaginya, lebih besar lagi pembaginya. Nah, sekarang kita kasih beban, kan begitu. Atau kita kasih adaptor yang lain. Inilah dulu kita lihat. Ini 12,2 dia terlalu jauh ya kan. Pembagi itu bilangannya lompatnya terlalu jauh. Jadi ini ada adaptor ini. Nah ini ada adaptor, ya kan? Ini ada adaptor. 12,2. Oke lah 12,2, nggak apa-apa. Kita matikanlah sekarang. Oh ini kan belum dipasang pun ini rupanya. Gimana nggak salah? Aduh, kalian pun diam aja, ya kan? Yang tadinya benar seharusnya belum dipasang rupanya baterainya 11,5 tadi. Saya ulang nanti belum dipasang dia wayarnya, kayak mana nggak ngaco. Kita ulangi sekali lagi, nggak apa-apa ya, itulah belajar namanya. Sekarang 12,6. Nah ya kan, ini baru sesuai lah dia. Berarti sekarang ini perlu 11,45 lah coba.
Nah, udah bisa lah, 12,36. Kan nggak nampak di sananya, gitulah. Nah, sekarang, ini ada adaptor dari 12 volt. Kita ukur dulu adaptor ini. Berapa dapatnya? Nah, adaptor ini berapa dapatnya? Nah, adaptor ini dapat di sana 12,38. Ini adaptor dari power supply. Sekarang ini kita cocokkanlah ini ke dalam adaptor ini. Nah, jadi pasang seperti ini dia. Ini masukkan ke dalam adaptor ini, cek gitu. Nah, berapa dapatnya? 12,2. Nah, jadi ini sekarang sudah menjadi voltmeter. Ini bisa dicabut ini sekarang. Ini sekarang tinggal diproduksi lah, ini banyak ini. Tinggal diproduksi banyak ini. Dia bisa jadi voltmeter. Dia bisa jadi voltmeter dia. Nah, jadi kalau misalnya mau mengukur volt, tinggal disambungkan ke beban yang mau diukur, kemudian diteskan. Nah, 12,23 volt, 12,3 volt. Ada. Sekarang ini mau kita ukur lagi. Ini mau diukur voltmeter yang ini. 12,23 volt. Nah, ini sering ini dipasang mati di sini. Di solder dia. Dan ini berada di ruang power backup. Nah, berada di ruang power backup. Tujuannya untuk memberitahu kepada pemilik bahwa baterai yang ada di dalam seberapa. Seperti itulah pekerjaan orang yang membuat peralatan-peralatan elektronik.